Suatu ketika hiduplah seorang janda miskin, dan dia memiliki seorang putra, Jack, dan seekor sapi, Belianka. Sapi memberi susu setiap pagi, dan ibu serta putranya menjualnya di pasar, dan begitulah cara mereka hidup. Tapi pernah Belianka tidak memberi susu, dan mereka tidak punya makanan. Ibu memutuskan untuk menjual sapi itu dan membuka toko dengan hasil penjualannya. Jack mengambil kendali di tangannya dan membawa sapi itu ke pasar. Tidak lama setelah dia tiba, dia bertemu dengan seorang lelaki tua yang luar biasa. Dia bilang dia ingin menukar sapi Jack dengan kacang. Dan dengan kata-kata ini dia mengeluarkan segenggam kacang aneh dari sakunya. Orang tua itu berkata kacang ini ajaib. Mereka perlu ditanam pada malam hari, dan pada pagi hari mereka akan tumbuh sampai ke langit. Jack menjadi sangat tertarik dan setuju. Anak laki-laki itu pulang lebih awal. Ibu sangat marah karena dia memberi sapi perah di seluruh daerah itu untuk segenggam kacang yang tidak enak. Tapi Jack ingat kata-kata lelaki tua itu, dan memutuskan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan, dan menanam kacang di halaman. Dia naik ke lotengnya, sedih, dan tertidur. Di pagi hari, Jack bangun dan melihat sesuatu seperti pohon besar di halaman. Dan ternyata, buncisnya bertunas, dan batangnya yang besar terus tumbuh ke atas hingga tumbuh sampai ke langit. Jack melompat ke batang dan memanjat seperti tangga. Dia memanjat dan memanjat dan memanjat dan memanjat, sampai akhirnya dia mencapai langit. Di sana dia melihat jalan yang panjang dan lebar yang membawanya ke sebuah kastil besar. Jack pergi ke gerbangnya dan mengetuk. Gerbang terbuka, dan seorang wanita jangkung berdiri di ambang pintu. Dengan gagap ketakutan, anak laki-laki itu meminta sesuatu untuk sarapan. Raksasa wanita itu membiarkannya masuk, tetapi memperingatkannya untuk tidak menarik perhatian suaminya, karena dia kanibal. Dia membawa Jack ke dapur. Tetapi sebelum dia sempat makan setengah dari sarapannya, tiba-tiba seluruh rumah terguncang karena langkah seseorang. Anak laki-laki itu tidak terkejut, dan langsung melompat ke dalam tungku. Dan pada saat itu juga kanibal memasuki ruangan. Yah, dia sebesar gunung. Kanibal mengeluarkan 2 kantong emas dari peti besar dan duduk untuk menghitung koin. Dia menghitung dan menghitung, akhirnya mulai mengangguk dan mulai mendengkur. Kemudian Jack perlahan keluar dari oven, merangkak melewati kanibal, mengambil 1 kantong emas dan bergegas ke batang kacang. Dia melempar karung itu ke bawah, dan dia mulai menuruni batangnya semakin rendah, sampai akhirnya dia menemukan dirinya di rumahnya. Jack memberitahu ibunya semua yang terjadi padanya, dan menyerahkan sekantong emas padanya. Mereka mulai hidup dari uang yang ada di kantong. Namun akhirnya karung itu kosong, dan Jack memutuskan untuk mencoba peruntungannya sekali lagi di puncak pohon kacang. Suatu pagi yang cerah, dia bangun pagi dan memanjat pohon kacang. Istri pemakan pria itu berdiri di ambang kastil besar. Dia berkata bahwa dia tidak akan mengizinkannya masuk, karena terakhir kali suaminya kehilangan sekantong emas. Tapi bagaimanapun juga, dia merasa kasihan pada bocah malang itu, dan membiarkannya masuk ke kastil. Tiba-tiba langkah kaki raksasa terdengar, dan Jack kembali bersembunyi di tungku. Kanibal masuk dan menyuruh istrinya untuk membawa ayam betina yang bertelur emas. Raksasa wanita membawanya, dan Ogre memerintahkan ayam untuk bertelur, dan dia meletakkan telur emas. Raksasa yang senang itu mulai mengangguk dan mendengkur. Kemudian Jack keluar dari oven, mengambil ayam emas dan bergegas ke pohon kacang. Anak laki-laki itu kembali ke rumah. Dia menunjukkan kepada ibunya seekor ayam yang enak, dan mereka mulai hidup menjual telur emas. Tetapi segera bagi Jack, tampaknya ini tidak cukup. Dan ia kembali memutuskan untuk mencoba peruntungannya di pucuk buncis. Kali ini bocah itu naik ke kastil melalui jendela. Dia melompat ke kuali tembaga dan bersembunyi. Kanibal dan istrinya memasuki ruangan. Raksasa itu mencium bau bocah itu, dan mereka bergegas mencarinya di dalam oven. Tapi dia tidak ada di sana. Mereka mencari setiap sudut dan celah, tetapi mereka tidak berpikir untuk melihat ke dalam kuali tembaga. Putus asa untuk mencari, Ogre memerintahkan istrinya untuk membawa harpa emas dan meletakkannya di atas meja. Kanibal mendengkur karena suaranya yang indah. Kemudian Jack diam-diam keluar dari kuali, meraih harpa emas dan bergegas ke pintu. Tapi harpa bermain dengan keras dan membangunkan kanibal. Jack berlari cepat, melompat ke pohon kacang, dan raksasa itu mengejar.
Jack pergi ke rumahnya, dan berteriak kepada ibunya untuk membawa kapak. Sang ibu berlari keluar dengan kapak di tangannya, anak laki-laki itu mengambil kapak dan mulai memotong pohon kacang. Raksasa itu merasakan batangnya berayun dengan keras dan berhenti. Kemudian Jack memukul lagi dengan kapak dan memotong pohon kacang. Itu bergoyang dan roboh, dan ogre itu jatuh ke tanah dan jatuh. Sejak hari itu, Jack dan ibunya tidak pernah mengenal kemiskinan lagi. Tetapi anak laki-laki itu sangat menyesal karena keserakahan mereka hampir membayar dengan nyawa mereka. Dia berjanji bahwa dia tidak akan pernah mencuri lagi dan akan bekerja keras untuk kebaikan keluarga. Suatu ketika ada seorang pangeran di negeri yang jauh. Sudah waktunya dia menikah. Raja ingin putranya menikah dengan putri sejati. Ratu menginginkan putranya bukan hanya putri raja dan ratu, tetapi juga agar dia lembut, cerdas, dan anggun. Dan dia sendiri ingin mengikuti perintah hatinya. Pangeran pergi mencari pengantin wanita. Setelah beberapa hari perjalanan, dia mencapai kerajaan terdekat. Raja setempat menyukai pangeran yang sopan dan tampan. Dan dia membawanya ke putrinya. Sang putri sangat cantik. Tetapi setelah berbicara dengannya, pangeran menyadari bahwa dia sangat bodoh, dan tidak ada yang perlu dibicarakan dengannya. Dia meminta maaf, mengucapkan selamat tinggal, dan melanjutkan perjalanannya. Di kerajaan berikutnya, raja dan ratu dibuat terpesona oleh pangeran muda, dan segera mengundangnya untuk bertemu dengan putri mereka. Mereka membawanya ke ruang makan, tempat sang putri sedang makan. Pria muda itu menyapa, tetapi gadis itu bahkan tidak memandangnya. Dia sangat bersemangat tentang makan malamnya. Sang pangeran mengira bahwa sang putri tidak peduli padanya. Mengucapkan selamat tinggal, dia meninggalkan kerajaan ini juga. Pangeran berkeliling dunia untuk menemukan kekasihnya. Setelah berusaha keras, dia kehilangan semua harapan untuk menemukan pengantin yang cocok. Raja dan ratu sangat prihatin tentang ini. Tetap saja, mereka senang putra mereka tidak menikahi gadis yang salah. Suatu malam, badai hebat dimulai. Hujan itu turun seperti ember, kilat menyambar, dan guntur bergemuruh. Pangeran tidak bisa tidur, melihat kilatan petir, dan terus memimpikan putrinya. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu. Ketika pangeran membuka, seorang gadis muda berdiri di ambang pintu. Dia gemetar hebat saat dia basah kuyup karena hujan. Gadis malang itu sendirian di tengah cuaca buruk yang mengamuk ini, tetapi bahkan di tengah hujan dia tampak sangat manis. Dia berkata bahwa dia tersesat di hutan dan diminta untuk melakukan pemanasan di dalam rumah. Pangeran merasa kasihan pada gadis malang itu dan membiarkannya masuk ke dalam rumah. Dia membawanya ke ruang tamu dan mendudukkannya di depan perapian. Gadis itu berkata bahwa dia adalah seorang putri dari kerajaan yang jauh. Mereka diserang dan orang tuanya mengirimnya keluar kastil dengan 2 tentara. Tetapi selama badai, mereka tersesat, dan sang putri ditinggalkan sendirian. Sulit bagi sang ratu untuk mempercayai hal ini, tetapi dia tidak bisa mengusir gadis itu dalam cuaca seperti itu. Ketika pangeran memasuki ruang tamu, dia sudah mengenakan gaun kering dan bersih yang diberikan ratu. Dia tampak mempesona sekarang. Pangeran tidak bisa mempercayai matanya. Dia jatuh cinta. Tetapi atas perintah ayahnya, dia tidak bisa menikahi seorang gadis jika dia bukan seorang putri sejati. Sang ratu menyadari bahwa pangeran telah jatuh cinta. Dia meyakinkannya, dan mengatakan bahwa dia tahu bagaimana mengetahui apakah tamu mereka mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Ratu pergi ke kamar tamu yang disiapkan untuk gadis muda itu dan meletakkan kacang kecil kering di bawah kasurnya. Dan di atas, dia memerintahkan untuk meletakkan 6 kasur lagi. Segera gadis itu pergi tidur di kamarnya. Keesokan paginya, semua orang menantikan kebangkitan sang putri. Dan ketika dia bangun, ratu bertanya bagaimana dia tidur malam itu. Gadis itu menjawab bahwa dia sangat bersyukur atas malam itu, dan bahwa dia akan tidur lebih nyenyak di luar di tengah hujan. Meskipun demikian, dia tidur sangat nyenyak dan tidak cukup tidur. Dan sekarang punggungnya sakit, seolah-olah dia sedang tidur di atas batu. Ini adalah jawaban yang telah ditunggu-tunggu oleh ratu. Dia tahu bahwa hanya seorang putri yang bisa merasakan kacang yang tersembunyi di bawah ke-7 kasur. Mendengar ini, dan mengetahui bahwa gadis itu adalah putri sejati, pangeran memberitahu raja bahwa dia ingin menikahinya. Raja dan ratu dengan senang hati memberkati pernikahan putra dan putri mereka. Pangeran meminta gadis itu untuk tinggal di istana sampai perang di kerajaannya selesai.
dan dia sendiri mengirim pasukannya untuk membantu menyelamatkan negaranya. Mereka segera menikah dan hidup bahagia selamanya.